Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru hebat, perkenalkan saya Haryani. Dalam aksi nyata kali ini, saya ingin berbagi pengalaman saya tentang merdeka belajar. Topik pertama, pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Ada 5 modul yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Baik, mari kita mulai dari yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Di sini kita diminta untuk merefleksikan diri dan peran sebagai pendidik. Kemudian memproyeksikan diri menjadi guru seperti apa di masa depan. Dalam proses ini kita akan mempelajari 3 bagian. Yang pertama, mengenali diri dan peran sebagai pendidik. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya berdasar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak bergantung pada orang lain. Bagaimana kita dapat mengelola apa yang kita miliki tersebut untuk berperan mendidik murid-murid kita? Nah, salah satu langkah awal kita sebagai pendidik adalah bagaimana memaknai dan menghayati pribadi kita sebagai manusia yang merdeka untuk belajar. Sebagai pendidik, tentu sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Akan tetapi, hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Kemudian selanjutnya, apa peran saya sebagai guru? Tidak dipungkiri bahwa peran guru amatlah penting bagi perkembangan murid. Guru sebagai pendidik, pengajar, motivator, penuntun, fasilitator. Peran guru sangatlah penting dalam pembentukan karakter dan jembatan bagi anak-anak dalam mencari ilmu pengetahuan. Selain itu, guru harus menjadi teladan atau contoh yang baik bagi murid. Kemudian, ingin menjadi guru seperti apa saya? Murid seringkali terinspirasi dari guru, dari ibu dan bapak gurunya. Tentu, sebagai guru, kita ingin memberikan pengaruh-pengaruh yang baik di masa depan murid. Seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, semboyang ing ngarso sung tulodo ing madya mangunkarsa tuturi handayani. Selanjutnya, Bapak Ibu guru hebat, kita menuju yang kedua, mendidik dan mengajar. Ada 3 bagian yang akan kita pelajari. Yang pertama, mendidik menyeluruh. Yang kedua, pendidikan selama 1 abad. Yang ketiga, menjadi manusia secara utuh. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Sedangkan mengajar menurut Ki Hajar Dewantara adalah
proses pendidikan dan memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Selanjutnya, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Di sini ada 2 bagian yang akan kita pelajari, yaitu kodrat murid dan trikon, asas trikon. Dalam pelajaran kodrat murid akan ada 3 bagian, yaitu kodrat keadaan, kodrat alam, dan kodrat zaman. Kodrat keadaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dasar pendidikan murid. Tidak terpisahkan dari kodrat alam dan kodrat zaman. Sedangkan kodrat alam adalah dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Sedangkan kodrat zaman adalah dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama. Perlu kita ketahui, perubahan zaman merupakan keniscayaan yang tidak bisa kita cegah. Zaman berubah, cara mendidik dan mengajar pun menyesuaikan dengan murid-murid kita, disesuaikan dengan zaman. Tugas guru adalah memastikan seluruh dimensi diri dalam kehidupan murid dapat digali, dikenali, dan dikembangkan. Asas trikon. Asas trikon dianggap menjadi jawaban yang tepat menuju pembelajaran yang berpihak kepada murid. Dengan trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris, guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan kebudayaan bangsa. Asas trikon terbagi atas 3. Yang pertama, kontinuitas, yaitu pengembangan yang harus dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Yang kedua adalah konvergen, pengembangan yang mengambil dari berbagai sumber. Yang ketiga adalah konsentris. Pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tepat berdasarkan kepribadian kita sendiri. Selanjutnya, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Di sini kita akan mempelajari 2 hal, yaitu budi pekerti dan teori konvergensi. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi adalah rana batin yang meliputi trisakti, yaitu cipta, rasa, dan karsa. Sedangkan pekerti sendiri adalah rana lahir yang mewujudkan tenaga. Sehingga budi pekerti adalah hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Selanjutnya, teori konvergensi. Teori konvergensi ini didasarkan atas 2 teori utama, yaitu teori tabula rasa dan teori negatif. Teori tabula rasa sendiri yang beranggapan bahwa kodrat anak ibarat kertas kosong yang dapat diisi dan ditulis oleh pendidik. Sedangkan teori negatif yang beranggapan kodrat anak ibarat kertas yang sudah terisi penuh dengan berbagai macam coretan dan tulisan. Dari teori ini, Ki Hajar Dewantara menggabungkan menjadi teori konvergensi, yaitu kodrat manusia sebagai suatu kertas yang sudah terisi dengan tulisan-tulisan yang samar dan belum jelas arti dan maksudnya. Selanjutnya, dalam modul ini adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Tujuan akhir dari seluruh pendidikan yaitu keselamatan dan kebahagiaan murid. Hal ini dapat dipenuhi dengan memahami peran guru melalui sistem Among. Murid generasi native digital hidup di era kemajuan yang mengharuskan guru menjadi pendidik yang adaptif, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid.
Nah, demikian pemaparan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.